hanya untuk ibadah, bukan yang lain. Padahal dia ada bertani, ada bercocok tanam, ada beternak, ada yang terus kemudian menjadi profesinya sebagai guru dan sebagainya, padahal niatnya untuk ibadah. Maka kata kuncinya adalah bagaimana agar seluruhnya bisa menjadi ibadah. Tentu akan ada sebuah proses pengenalan seorang manusia dengan Tuhannya. Ada orang yang mengenal Tuhannya itu dengan ayat-ayat kauliyah. yakni ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Membaca Al-Quran, terus kemudian manusia makin yakin pada Allah dan makin kukuh ibadahnya, makin mantap ibadahnya. Ada pula orang-orang yang mungkin membaca Al-Qur'annya tidak sebanyak para ulama, tidak sebanyak para santri, tapi pengenalan dirinya kepada Allah, pengenalan dirinya kepada Tuhan sangat luar biasa. Kenapa? Ternyata ada ayat-ayat lain selain ayat kauliyah yang ada dalam Al-Qur'an. Ini ayat kauliyah. Ada pohon, ada rerumputan, ada langit, ada semuanya ini. Semuanya ini adalah ayat-ayat kauniyah, yakni perkara-perkara yang bisa menjadikan manusia sadar bahwa ada Sang Pencipta semuanya. Tidak mungkin manusia kemudian dia bisa yakin kepada Allah tanpa adanya sebuah perenungan. Gak mungkin juga alam yang sedemikian indah seperti ini tiba-tiba ada, sudah teratur seperti ini, ada gunung, ada lautan dan sebagainya. Itu pasti ada Sang Pencipta. Direnungkan oleh manusia, ditadaburi oleh manusia, itulah yang menjadi ibadah. Itulah yang menjadi sebuah tafakur yang membuat manusia itu makin yakin, makin sujud, makin mau ibadah. Dan ada lagi satu ayat di mana pada saat manusia sedang terkena masalah, pada saat manusia sedang terkena problem, pada intinya bahwa panduan hidup manusia bernama Al-Quran, panduan hidup bernama Al-Quran itu adalah bahan dasar petunjuk bagi manusia, pokok petunjuk bagi manusia. Ada orang, kalau saya analogkan kepada kita semuanya, ada orang misal bahan dasarnya itu adalah seperti misal ada, saudara bisa lihat di sana ada tanaman-tanaman, ada misalkan tanaman sebut saja bernama singkong. Oke, singkong. Singkong itu kalau masuk ke pabrik tepung jadi tepung. Singkong itu kalau masuk ke pabrik kerupuk jadi kerupuk. Singkong itu kalau masuk ke pabrik keripik jadi keripik. Kenapa? Karena itu bahan dasar. Bukan bermaksud merendahkannya, hanya biar mudah memahaminya. Demikian pula Al-Quran. Al-Quran itu bila masuk ke tangan Imam Syafi'i, itu Al-Quran jadi ilmu fikih. Masuk ke tangan Imam Ghazali jadi ilmu tasawuf. Bahkan mohon maaf, dahulu ada namanya Imam Samudra, itu Al-Quran jadi bom. Manusia memahami Al-Quran dengan beragamnya itu tujuannya satu, mengenal Allah, yang ketika semakin mengenal Allah, manusia semakin menjadi mau beribadah, semakin mau bersujud, baik ibadah vertikal maupun ibadah horizontal, makin baik kepada Allah, makin baik kepada sesama.